Nggak pernah mikir hadirnya mau beli jubah baru, beli topi baru, serban baru, nggak pernah mikir tuh. Keperluannya Allah hantar. Maka hadirnya kalau 40 hari saja hadirnya Allah berikan hikmah. Bagaimana dengan orang yang seumur hidupnya nggak pernah jual beli? Ya hidup mereka hanya untuk agama saja, untuk usaha agama saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang diurus usaha agama. Yang didengar berita-berita usaha agama, karguzari. Itulah hidup mereka. Maka wajar kalau berikan kepahaman yang lebih kepada mereka. Oleh karena itu hari ini kita ikut kepada arahan mereka. Apa yang diarahkan Nizamuddin sampai kepada musyawarah Indonesia, sampai musyawarah Medan, musyawarah markas kita, halakah kita, itu yang kita jalankan hari ini. Lihat sahabat-sahabat hari ini bagaimana mereka istikhlas dalam menjalankan arahan. Kisah Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika Nabi tunjuk beliau sebagai mata-mata dalam perang Khandaq. Pada waktu itu hari ini musim dingin. Jadi musuh sudah dekat hari ini. Sudah berdekatan di Khandaq. Maka waktu itu hari mulia Nabi ingin salah seorang dari sahabat untuk memata-matai keadaan musuh. Berapa jumlah mereka, bagaimana kekuatan mereka, ingin tahu karguzarinya. Dan waktu itu musim dingin. Musim dingin dan gelap gulita dan terjadi angin taufan yang begitu kencang sekali. Sehingga hadirnya sahabat-sahabat yang bertahan hadirnya di Khandaq tinggal 300 orang, selebihnya orang-orang munafik hadirnya sudah pulang ke Madinah. Ini kebiasaan munafik begitu, Pak. Kalau ada masalah dalam kerja dakwah lari, dapat cobaan tinggal. Ketika perang Tabuk panas, mereka nggak mau ikut. Bukan cuma nggak mau ikut, mempengaruhi sahabat. La tanfiru fil harb. Jangan kamu keluar di waktu musim panas. Ini panas betul ini. Munafik gitu, Pak. Sudah nggak ikut takaza, ngerecoki orang yang takaza, mempengaruhi orang-orang yang takaza. Ikut begitu hari ini tengah jalan pulang. Ini ciri-ciri kemunafikan. Maka di perang Tabuk begitu, di perang Khandaq juga begitu. Yang tinggal harinya dari rombongan yang dibentuk Nabi ke Khandaq tinggal 300 orang. Maka Nabi melihat ini jumlah sudah berkurang, ingin tahu kekuatan musuh. Maka itu gelap gulita. Saking gelapnya harinya dalam kisah sahabat dikatakan harinya sampai jangankan melihat orang lain, melihat tangan sendiri pun nggak kelihatan. Saking gelapnya malam itu. Maka Nabi jalan. Waktu itu Hudzaifah hadirnya tidak punya pakaian. Yang beliau pakai hanya kain yang menutup antara pusat dengan dengkul saja. Itu pun kain milik istrinya. Coba hadirin bayangkan betapa miskinnya dari segi hartanya, betapa miskinnya sahabat pada waktu itu. Nggak ada, Pak, kita semiskin sahabat, nggak ada. Kita ini sebenarnya orang kaya semua, Pak, cuman ngaku miskin. Orang kaya yang merasa miskin. Ya. Kalau kita bilang kita miskin hari ini ya, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemiskinan sahabat. Siapa sini, Pak, yang punya baju cuma satu aja? Nggak ada hari ini. Yang ada satu lemari semua baju kita hari ini. Tapi waktu itu Hudzaifah hadirnya tidak punya pakaian yang menutupi tubuhnya, apalagi jaket, selimut, nggak punya. Saking dinginnya hari mulia, maka Hudzaifah ini hari mulia tidur di bumi hari mulia, karena tanah kan hangat. Tanah itu hangat, maka Hudzaifah meletakkan dadanya di bumi hari. Ketika Nabi lewat tersentuh kaki Hudzaifah dan Nabi mengatakan, siapa ini? Karena nggak nampak, gelap gulita.
Maka waktu itu Huzaifah mengatakan, aku ya Rasulullah, Huzaifah. Maka Nabi mengatakan, wahai Huzaifah, coba engkau pergi ke musuh, lihat mereka, lihat keadaan mereka. Pada waktu itu Huzaifah merasa kedinginan, merasa ketakutan. Tetapi hadimnya, perintah Nabi hadimnya itu lebih besar dan bisa mengalahkan rasa dingin dan rasa takut yang ada dalam diri Huzaifah radhiyallahu. Jadi ketaatan kepada Rasulullah hadimnya itu mengalahkan keadaan yang sedang dialami. Maka dia pun berdiri dan mengatakan siap. Maka sebelum dia pergi hadimnya, Nabi panggil lagi, wahai Huzaifah, kamu hanya saya perintahkan untuk melihat keadaan, jangan melakukan apapun selain itu. Rasulullah hadimnya memberikan peringatan kepada Huzaifah, memberikan arahan, kamu hanya melihat keadaan, jangan melakukan apapun. Maka Huzaifah pun berangkat hadimnya. Ketika Huzaifah berangkat, maka Nabi berdoa. Ini Pak, kita sampai pernah jawab nih. Kalau jemaah-jemaah kita keluar hadimnya, kita doakan hadimnya. Kita kadang-kadang mengusulinya sudah, mentaskilnya sudah, membentuk jemaahnya sudah, tapi mendoakannya belum hadimnya. Nah, kita doakan hadimnya jemaah-jemaah kita, biar mereka satu hati dalam perjalanan. Mereka bisa menjaga amal mereka, agar Allah jaga mereka, Allah cukupkan keperluan mereka. Maka hadimnya ketika Huzaifah berangkat, Nabi langsung angkat tangan berdoa, ya Allah, engkau jagalah Huzaifah dari depan dan dari belakangnya, dari kanan dan dari kirinya, dan dari atas dan dari bawahnya. Doa yang sempurna hadimnya, penjagaan yang sempurna, bukan cuma depan belakang, tapi tambah kiri kanan. Bukan kiri kanan, atas bawah hadimnya. Itu doa Nabi kepada Huzaifah. Begitu hadimnya doa Nabi selesai, Huzaifah merasakan keajaiban. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi hangat dan rasa takutnya hilang. Ini Pak, keberkahan kalau kita doa. Kita makmur kita doakan. Bukan hanya hadimnya makmur yang tertib, bahkan makmur yang enggak tertib pun hadimnya perlu kita doakan. Apa pernah terjadi ada sahabat yang enggak tertib? Ada juga hadimnya. Jangankan enggak tertib, munafik aja banyak zaman sahabat. Jemaah taskil hadimnya, tim taskil datang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, ya Amirul Mukminin, satu jemaah telah keluar, buat rute sendiri, bayan hidayah sendiri, nggak ada musyawarah sama taskil. Mereka berangkat sendiri. Mana mereka? Sudah berangkat, bentuk jemaah sendiri, bayan hidayah sendiri, putuskan rute sendiri. Dan mereka sudah berangkat. Maka apa hadimnya yang dilakukan Umar bin Khattab kepada jemaah ini hadimnya? Mendengar Karbuzari ini, ada jemaah keluar nggak tertib, maka beliau langsung angkat tangan. Ya Allah, aku sudah memaafkan mereka, jagalah mereka, bimbinglah mereka. Walaupun Umar itu hadimnya orang yang keras, hadimnya tegas, tetapi memiliki hati yang lembut kepada umat hadimnya. Yang kita hadimnya jangan mencaci maki orang yang tidak tertib hadimnya. Karena kita belum tertib, Pak. Mungkin orang itu lebih gak tertib sama kita aja daripada kita sedikit aja hadimnya. Kita kalau melihat orang gak tertib, seolah-olah kita tertib hadimnya. Padahal kalau orang di atas kita melihat kita gak tertib juga hadimnya. Yang melihat kita itu pun kalau lihat di atasnya lagi gak tertib juga hadimnya. Sama seperti kita ini hadimnya. Kalau kita di kampung kita hadimnya, orang mengatakan kita ini orang akhirat yang nggak peduli lagi sama dunia. Ini orang dakwahnya orang akhirat, ini nggak mau lagi sama dunia ini. Itu kata orang kampung kita hadimnya. Tapi begitu kita di markas, habis dari caci maki. Bapak-bapak ini otaknya dunia aja. Padahal kita di kampung dibilang orang akhirat hadimnya. Tapi begitu sampai di markas harinya habis dari target hari. Tapi orang markas
Anas itu pun hari mulia kalau datang ke Nizamuddin dimaki juga hari mulia. Maksudnya bukan dimaki, ditarget juga, jangan dunia aja. Maka sekarang kita, kalaupun kita melihat orang nggak tertib hari mulia, ya kita luruskan semampu kita, tapi kita doakan. Maka Nabi hari mulia mendoakan Huzaifah. Begitu doa Nabi selesai, Huzaifah merasakan keberkahan dari doa, dan beliau pun berjalan. Dan waktu itu hari mulia, dia melihat orang-orang kafir Quraisy sedang menghidupkan api unggun untuk memanaskan tubuh. Dan di antara itu hari mulia, dia melihat pimpinannya hari mulia, Abu Sufyan, yang waktu itu belum Islam lagi, pimpinan orang kafir Quraisy. Maka Huzaifah waktu itu sudah mengambil busur panahnya, sudah memasukkan anak panahnya hari ini, dekat dengan Abu Sufyan. Kalau dia panah, insya Allah hari ini Abu Sufyan akan mati, karena dia berada tempat yang gelap. Abu Sufyan dekat api, jelas nampak kelihatan. Tapi hanya begitu dia ingin memanah Abu Sufyan, dia ingat nasihat Nabi. Wahai Huzaifah, engkau aku perintahkan hanya melihat keadaan mereka, jangan lakukan apapun selain itu. Walaupun itu hadir dia, secara logika ini kesempatan yang baik ini. Pimpinannya orang kafir, kalau pimpinannya mati, pengikutnya akan lari terbang langgang. Tapi hadirnya apa yang dipikirkan baik oleh Huzaifah itu kalah dengan apa yang diarahkan Nabi untuk dia. Maka beliau tangguhkan, tidak jadi memanah, dan akhirnya kembali. Ketika Huzaifah masih berada di tempat orang kafir itu hadirnya, tiba-tiba hadirnya terdengar suara angin yang begitu kencang. Bukan cuma angin yang datang hadirnya, batu-batu pun berterbangan hadirnya, sehingga kemah-kemah mereka pada tumbang hadirnya. Hewan-hewan mereka, kendaraan mereka berlarian. Dan akhirnya ketika Huzaifah pulang dari pengintaian yang diperintahkan Nabi itu, di tengah perjalanan dia melihat hadirnya ada 20 orang memakai jubah putih, serban putih, naik di atas kuda putih hadirnya. Dan rombongan itu mendekati Huzaifah dan mengatakan kepada Huzaifah, sampaikan salam kami kepada Tuhan, maksudnya kepada Rasulullah, bahwasanya kami telah membereskan musuh-musuh Allah. Dan musuh telah datang hari malaikat oleh utusan. Jadi waktu itu harinya Huzaifah tidak melakukan pembunuhan kepada Abu Sufyan karena perintah Nabi. Nabi tidak memerintahkan jangan bunuh Abu Sufyan. Nabi cuma mengatakan kamu hanya diperintahkan mengintai, lihat keadaan, jangan lakukan apapun selain itu. Dan dia tunaikan. Ini namanya istikhlas. Dan istikhlas itu hari ini mendatangkan keberkahan. Musuh Allah kalahkan tanpa peperangan. Dan Abu Sufyan akhirnya hari ini Allah pilih menjadi orang yang dapat hidayah dan memberikan manfaat yang besar kepada Islam. Kalau waktu itu hadimnya Huzaifah melanggar perintah Nabi, dia bunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan mati ya, tapi mati dengan kekafiran. Tapi ketaatan hadimnya Huzaifah kepada arahan Nabi, kepada perintah Nabi, menyebabkan datangnya kebaikan, menang tanpa peperangan. Dan Abu Sufyan yang memusuhi Islam akhirnya masuk kepada Islam. Jadi kita juga hari ini yang kerja dakwah ini, itu saja arahan. Apa yang telah diputuskan dalam musyawarah dari Nizamuddin, musyawarah di Jakarta, di Munas, musyawarah kita di Musda kita, musyawarah Su'bah kita, di musyawarah mingguan di Markas. Kalau namanya sudah keputusan hari ini, jalankan. Sesuai nggak sesuai dengan keinginan kita, jalankan hari ini. Di dalam perjalanan hari ini ketika melaksanakan keputusan itu ada masalah, kita musyawarahkan lagi.
Jangan belum apa-apa langsung kita bilang ini nggak betul nih keputusan ini, nggak cocok sama aku ini. Dakwah ini Pak nggak harus cocok sama kita Pak. Kita yang harus menyocokkan diri dengan dakwah ini. Bukan dakwah ini harus cocok sama kita hari ini. Kita ini siapa rupanya hari ini? Apa kita pikir kalau kita tinggalkan dakwah-dakwahnya akan mati hari ini? Kalau mau jujur hari ini ya, daripada kita ikut dalam dakwah ini, lebih bagus nggak ikut hari ini. Kenapa hari ini? Manfaat yang kita berikan kepada dakwah lebih sedikit hari ini daripada keburukan yang kita datangkan hari ini dengan adanya kita dalam kerja dakwah. Syekh Jaron mengatakan, hari ini kita sering menghitung berapa orang taskilan kita. Ini taskilan saya, ini taskilan saya, taskilan saya. Cuman paling jumlahnya hitungan jari saja. Tapi kita nggak pernah menghitung berapa banyak orang yang meninggalkan dakwah karena kita, dan berapa banyak orang tidak mau ikut dakwah karena melihat tingkah kita. Kita nggak pernah lihat. Dulu kawan seperjuangan, sekarang sudah lemah. Kenapa? Karena kesalahan kita hari ini. Karena kita ambil manfaat dari dia, memanfaatkan orang baru, ambil hartanya, gunakan ininya untuk kepentingan pribadi kita. Kalau untuk kepentingan dakwah nggak apa-apa. Akhirnya dia merasa tertipu dan sebagainya, tinggalkan kerja dakwah. Karena lidah kita, karena perbuatan kita. Berapa banyak orang yang nggak mau lagi ikut dakwah, nggak mau ke markas lagi, nggak mau ke halaqah lagi. Kalau tanya kenapa nggak ke markas, jijik kalau menengok dia itu. Karena kita hari ini. Dan berapa banyak orang nggak mau ikut dakwah karena kita hari ini. Dakwah ini hari ini bagus. Orang kampung mengatakan bagus nih dakwahnya. Cuma ini nggak cocok aku sama dia itu. Maka dari sekalian Allah SWT, jangan hari mulia kita memaksa hari mulia dakwah ini harus cocok sama kita. Kita yang menyocokkan diri kita hari ini, yang menyesuaikan diri kita dengan tertib-tertib kerja dakwah. Jadi buat kerja hari mulia itu arahan. Utsman bin Affan radhiyallahu ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika sahabat berada di Hudaybiyah, orang kafir Quraisy tidak mengizinkan sahabat untuk tawaf di Mekah untuk melaksanakan umrah. Maka ketika nego hadimnya Nabi mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang ke Mekah menjumpai pimpinan-pimpinan Quraisy. Berapa lama hadimnya? Lebih dari 3 hari, kurang lebih 3 hari. Maka waktu itu hadimnya pimpinan Quraisy mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kamu kan sudah terlanjur sampai di Mekah. Silahkan kami mengizinkan engkau untuk tawaf. Silakan tawaf di Baitullah. Maka apa kata Utsman hari ini? Tidak. Aku diutus Nabi kemari untuk berunding dengan kalian, bukan untuk tawaf. Padahal hari ini keinginan sahabat dan Nabi waktu itu datang ke Mekah itu untuk tawaf hari ini. Mereka jalan jauh hari ini. Kurang lebih hampir sekitar 700 km ya, antara Madinah ke Mekah itu kurang lebih 700 kilo hari ini. Bukan naik pesawat, bukan naik kereta api. Mereka naik unta, naik kuda, sebagian besar jalan kaki. Sudah dekat ke kota Mekah hari ini nggak diizinkan masuk. Tapi Utsman dikasih kesempatan hari ini untuk tawaf di Baitullah. Tapi beliau jaga hari mulia apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi mengatakan kepadaku hanya untuk berunding, bukan untuk tawaf. Ini namanya istikhlas. Menjalankan kerja hanya mengikut apa yang diarahkan. Itu padahal hari ini umrah itu tawaf hari ini. Tapi hari ini saya dan bapak-bapak sekalian begitu lemahnya kita. Dalam keadaan takaza seperti ini hari ini, ya. Di musyawarah halaqah sudah dimusyawarahkan. Nggak ada mobil dimusyawarahkan. Nggak ada minyaknya pun dimusyawarahkan. Artinya ini orang diutus untuk hadir musbah,
dengar apa yang dibicarakan di sana, bawa pulang takaza dari sana, berangkat dengan dimusyawarahkan. Tapi itu sampai di sini hari mulia, kita pergi jalan-jalan ke sana, jalan-jalan kemari, tinggalkan amal istimai. Sahabat hari mulia, tawaf saja mereka tak mau hari mulia. Apalagi cuma sekedar jalan saja jalan sini melihat apa rupanya hebatnya si Antar ini hari mulia dibandingkan dengan Baitullah. Tidak ada apa-apa hari mulia. Apa sekarang Allah SWT, kalau kita berangkat negara jauh, rutenya ke Oman, rutenya ke sana, rutenya dekat-dekat Arab, kesempatan bisa umroh. Apakah haram kalau kita umroh? Tidak, hadimnya. Kalau dari segi syariat, hadimnya, tidak salah hadimnya kita sambil keluar umroh. Tapi dari segi istikhlas, hadimnya, kita sudah menyalahi tertib kerja dakwah. Sabar. Kita mau berangkat takaza keluar ke Kuwait, mau singgah dulu di Saudi, mau keluar ke Uni Emirat, singgah ke Saudi, sekedar untuk umroh. Tangguhkan, tahan. Kalau kita tahan hadir mulia, kita istikhlas hadir mulia, keluar sesuai dengan rute yang diarahkan, tidak lama hadir mulia Allah akan berangkatkan kita ziarah ke Makkah dan Madinah. Allah akan mudahkan. Tahun 94 Pak, pertama kali saya ke India. Dari dulu kita hari ini sudah kenal Taj Mahal. Apalagi saya orang pariwisata hari ini. Tahu tuh Taj Mahal. Begitu sampai di India, kepingin kali ke Taj Mahal. Tapi tahan. Saya waktu itu saya lagi dakwah, udahlah nggak usah pergi ke sana. Tahun 98 harinya saya datang lagi ke Nizamuddin. Kepingin lagi, tapi saya tahan. Tahun 2000 datang lagi, tahun 2002 datang lagi. Hampir sekitar 2 tahun sekali. Bahkan setahun bisa 2 kali juga datang ke sana. Saya nggak pernah hadir mulia untuk datang ke Taj Mahal. Sampai akhirnya tahun 2017 baru melihat Taj Mahal. Ternyata cuma batu aja, bukan hebat-hebat kali. Kalau kita tahan hari ini, nanti Allah sampaikan juga hari ini. Kalau sekali takaza hari ini, semua kita puaskan. Maka orang seperti ini hari ini sekali saja keluar hari ini, habis itu nggak Allah pilih lagi keluar. Jaga hari ini, istikhlas kita, ikut arahan. Kalau kita langgar hari mulia, arahan ini hari mulia, maka itu akan merugikan kita, akan merusak kerja kita. Bahkan hari mulia, kalau itu arahan hari mulia yang perintah hari mulia yang langsung datang dari Nabi hari mulia, kita langgar, itu bisa berbahaya kepada keimanan kita. Dalam satu safar hari ini, Nabi dengan para sahabat jalan, dan waktu itu harinya semua mereka naik kendaraan, nggak ada jalan kaki, semua naik kendaraan. Jadi safar naik kendaraan. Sampai masuk waktu sholat, wallahu alam sholat apa harinya, masuk waktu sholat, tempat mereka berhenti di masuk waktu sholat itu tempatnya becek, agak berlumpur harinya. Maka waktu itu Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat, sholatlah kalian di atas kendaraan kalian masing-masing. Jadi sholat berjamaah hari ini di atas kendaraan masing-masing, tidak turun dari kendaraan. Tapi kan mereka ramai. Satu di belakang ada satu orang yang dia hadir mulia berada di tempat yang nggak becek-becek kali. Maka dia mengatakan, kenapa mesti sholat di atas? Kan bisa di bawah. Semua sahabat hari mulia sholat di atas kendaraan. Yang satu ini sok pandai, sok tahu hari ini. Dia mengatakan, ini kan tempatku nggak becek-becek kali, udah aku sholat di sini aja. Turun dia dari kendaraannya dan dia sholat. Apa jadinya hari dia?
sebelum mati hari ini orang ini murtad hari ini. Sebelum matinya akhirnya dia murtad. Ini menguaskan muka Allah SWT. Kita yang harus merasa membutuhkan ketaatan ini. Ikut arahan. Apa yang diputuskan musyawarah, jalan. Apa yang diarahkan, jalan. Kalau kita hari mulia mengalir hari mulia, kita akan sampai ke laut. Ikut aja arus, jangan melawan arus. Dakwah ini akan mudah hari mulia kalau kita punya sifat taat. Apa-apa dia bilang, ya insya Allah, dan jalankan. Yang membuat dakwah ini berat hari mulia, ketika dalam hati kita ada rasa untuk mengingkari keputusan, untuk melawan keputusan, untuk melawan arahan, dakwahnya akan jadi terasa berat. Tapi kalau kita hanya terima saja, Bapak kesana ya, insya Allah. Kesana ya Pak ya, insya Allah. Tapi kadang-kadang kita enggak, Bapak keluar kesana ya, janganlah nih, saya tahun lalu udah kesana. Masa tahun ini kesana lagi? Kan saya tahun lalu sudah dikirim ke Filipina. Sekarang mau luar negara jauh kok ke Filipina lagi? Kita mau kemana? Ke negara lain. Rupanya Bapak berapa lama kemarin keluar di Filipina? 3 bulan. Habis rupanya Filipina 3 bulan Bapak keliling. Kan enggak harinya. Jangankan satu negara, satu provinsi pun enggak habis 3 bulan. Justru yang diarahkan oleh masyarakat kita hari ini ya, sebaiknya orang yang tahun ini hari ini ya, keluar misalnya hari ini, sekarang orang Malaysia diarahkan begitu, yang keluar misalnya ke Amerika. Amerika itu sudah dibagi state-nya, ada 50 state, 50 provinsi kalau kita. Yang tahun ini keluar ke Los Angeles, maka 2 tahun kemudian kalau dia negara jauh lagi, keluar dari Los Angeles. Tahun kita kali kalau keluar ke situ lagi. Karena niat keluar ini hari ini untuk menghidupkan kerja, bukan untuk jalan-jalan. Kita hari ini senang itu kalau kita dikenal dengan orang yang sudah puluh-puluh negara kita lewati. Padahal yang penting itu hari ini, walaupun satu negara yang kita datangi berkali-kali, tapi dengan sebab kita hari ini hidup usaha agama di sana. Apa artinya hari ini kita sudah keliling 40-50 negara, tapi tidak berkesan sama sekali untuk orang sana hari ini kita datangi kita. Maka negara jauh ini hari ini kita keluar negara jauh, itu dengan kerisauan, dengan keinginan untuk menghidupkan agama di sana. Bukan cuma sekedar untuk hari ini kita bisa datang melihat negara itu. Dunia ini Pak sama aja. Tanah, air, batu, kayu sama aja. Dulu kita berangkat ke Eropa sama aja begitu juga. Beda-beda tipis saja. Kita ke Amerika Latin begitu juga. Bahkan Kolombia nggak ada beda dengan Indonesia. Brazil nggak ada beda dengan Indonesia. Pohon-pohonnya sama, buah-buahnya sama. Cuma orangnya aja yang beda. Yang lain semua sama. Maka hari ini 2 perkara ini hari ini penting kita jaga dalam menjalankan kerja dakwah. Ikhlas, buat semata-mata karena Allah, untuk Allah. Istikhlas, ikut apa yang diarahkan, jalankan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah. Bersedia Pak insya Allah. Baru kita akan dimajukan oleh Allah hari ini. Nah sekarang ini hari ini kita diberikan amanah oleh masyarakat kita. Orang Indonesia diserahkan kepada kita satu dunia untuk kita kirim jemaah ke sana. Maka kita fikir hari ini bagaimana agar semua negara yang ada di dunia ini hari ini ada orang Sumatera Utara di sana. Kita jangan hari ini mikirnya ada orang Indonesia, kalau itu nanti hari ini orang Papua, orang Jawa berangkat. Oke, mereka berangkat juga hari ini, tapi dari kita. Dan kita bisa itu hari ini. Cuma ada 250 negara aja di dunia ini. Dan ada negara itu yang cuma bisa sebulan saja. Gak bisa lebih dari itu waktu kita karena bisa sebulan. Berarti kita bisa keluar negara sekitarnya. Kalau 4 bulan bisa 4 negara. Sebulan.
Berarti diperlukan berapa jamaah hari ini? Nggak sampai 200 jamaah. 200 jamaah itu hari ini ya, cuma 1000 orang aja hari ini, atau 1500 orang. Kalau 200 kali 5 hari ini 1000 orang, satu jamaah 5 orang. Kalau 7 orang cuma 1400 saja hari ini. Ini aja hari ini udah 1000 lebih. Kalau ini aja keluar Pak tahun negara jauh, habis satu dunia ada cuma Medan. Ini aja Pak, ini yang hadir ini aja. Untuk jemaah 5 orang, 6 orang berangkat negara ini, 5 orang berangkat negara ini. Semua negara ada jemaah dari Medan. Kita bangga Pak sekarang, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Seluruh Indonesia pengeluaran jemaah negara jauh paling banyak dari Medan. Tapi jangan kita lihat yang sudah keluar, lihat yang belum keluar nih, yang belum berangkat. Kita lihat ada nih, yang ada di markas kita, di daerah kita, di harta kita, di mahala kita, yang mereka sudah berkelayakan untuk keluar. Apalagi sekarang sudah dimudahkan, tidak harus IPB semuanya hari ini. Kalau jemaahnya 5 orang hari ini, kita bentuk satu jemaah ke negara yang nggak perlu banyak-banyak orang. Ke Saudi cuma 4 orang saja. 2 orang sudah pernah IPB, 2 orang sudah pernah 4 bulan berkali-kali. Sudah mudah hari ini. Maka tahun ini, hari ini, tahun depan 2023, kita targetkan hari ini semua negara yang ada di dunia ini hari ini ada jamaah dari Sumatera Utara. Jadi apa insya Allah? Jangan lihat siapa yang berangkat hari ini, kita yang harus berangkat. Ah, Bapak cocok ini berangkat. Nanti dia tanya sama kita, kalau Bapak, aku tahun depan aja. Macam kita yakin hidup sampai tahun depan hari ini. Maka hari ini kita targetkan hari mulia agar seluruh dunia ini hari ini ada jemaah dari Indonesia, ada jemaah khususnya dari Medan, dari Sumatera Utara, dari orang-orang bermarkas di markas Madani Medan. Dari situ hari ini kita berangkatkan ke seluruh dunia. Maka tim negara jauh, sobat negara jauh, lihat ini negara mana yang belum dikirim, negara mana yang belum dikirim. Tidak juga orang markas daerah, orang halakah, jangan mintanya Thailand lagi, Malaysia lagi. Apa nggak bagus luar sana Pak? Bagus hari ini. Tapi Bapak apa nggak mau nanti kalau di akhirat nanti di belakang Bapak satu negara ikut di belakang Bapak masuk surga Allah? Ya. Armenia itu Pak belum pernah jamaah dikirim ke sana hari. Nih, Ghazali ini pertama ke sana. Nanti hari ini kalau orang Armenia masuk surga hari ini di depan Ghazali bawa bendera, di belakang orang Armenia semua. Cari Pak itu jemaah negara mana yang belum dikirimi jamaah ini. Jangan berharap keluar dengan nusrah. Pak sana nggak ada nusrah. Justru hari ini kalau manusia tidak menusrah kita, maka Allah yang akan nusrah kepada kita. Dicari tempat, cari negara yang banyak nusrah. Laporan-laporan jamaah hari ini yang paling berkesan sama orang itu apa? Terbit. Ya Pak di sana Pak nggak ada nusrah, kami masak sendiri. Beruntunglah kau kalau masak sendiri. Berarti uang mau dipakai Allah kepada yang jelas. Kalau uang hari ini kita ini dimasakkan, nggak pernah masak. Uang di kantong kita akhirnya beli ini, beli itu, yang nggak jelas hari ini. Kalau kita belikan benda akan busuk. Tapi kalau kita belikan makanan, jadi makanan hari ini. Bukan cuma kita ngasih cuma 10 ribuan. 10 ribu kawan-kawan gue 10 ribu. Dikumpulkan jadi satu. Tapi hari ini satu jamaah pahalanya semua mengalir kepada kita, juga mengalir kepada kawan kita, karena 10 ribu digabungkan hari ini, dimakan sama-sama. Beruntung kita hari ini. Jangan merasa rugi kalau kita keluar nggak ada nusrah, nggak ada masak, disuruh masak kan Pak. Syukurlah kalau kita disuruh masak. Cari hari ini, kita harus punya semangat hari ini. Cari tempat di mana di sana orang nggak kenal sama kita. Kita keluar ke sana. Yang di sana nggak ada nusrah, kita keluar di sana. Semalam malam markas
Atau orang dari Percut sambil mijit saya tanya, "Pulang dari mana?" "Saya keluar dari Jambi, Pak." "Di mana kalian keluar?" "Di tempat ini, Pak." "Ada musola sana?" "Enggak ada, Pak. Orang markas pun enggak datang, ini enggak datang." Tapi Allah ganti, Pak. Orang-orang awam yang musuh sama kami. Orang baru 1 bulan udah minta pindah. Kami alhamdulillah jalan terus sampai hampir 4 bulan. Ini, Pak. Bahkan kemarin harinya setelah Mufti Sajat pulang dari Brazil, melihat kondisi di Brazil begitu lemah kerja, sedikit sekali pekerja dakwah di sana. Beliau pulang kembali ke Delhi, ke Nizamuddin, panggil orang-orang lama, para penanggung jawab, taskil harinya. Setelah ditarget taskil, siapa di antara kalian yang siap keluar ke negeri-negeri yang tidak ada ahbab, tidak ada nusrah, kalian masak sendiri, biaya sendiri, cari masjid sendiri, cari rute sendiri. Maka harinya alhamdulillah katanya terbentuk 30 jamaah. Kita pun sekarang mau begitu, Pak. Kita mau keluar hadiahnya karena Allah, untuk Allah, atas arahan dari Nizamuddin. Satu dunia ini hadiahnya kita mau kirim jamaah. Jangan lihat di mana ada nusrah, nggak ada nusrah. Dimanapun hadiahnya kita siap diberangkatkan. Ini namanya pengorbanan. Bersedia, Pak, insya Allah. Kalau hadirnya para penanggung jawab hadirnya siap meningkatkan pengorbanan, maka orang-orang di bawah kita hadirnya mereka pun akan ikut meningkatkan pengorbanan. Maka untuk kita ini hadirnya, ini para penanggung jawab semuanya, AMP ada di sini, Muawin ada di sini, penanggung jawab markas daerah di sini, penanggung jawab halkah ada di sini. Ini salah satu arahan permintaan dari masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita meminta hadirnya, siapa di antara kita yang siap seumur hidup untuk dakwah. Sebelum berdiri, Bapak, saya kasih tahu dulu syaratnya. Yang seumur hidup ini adalah orang yang sudah 4 bulan tiap tahun berkali-kali. Yang sudah 4 bulan sudah berkali-kali. Kemudian setiap tahunnya akan lanjut 4 bulan, sisa yang 8 bulan siap dimusyawarah. Mungkin 1 bulan di markas, 1 bulan di makom, 1 bulan di markas, 1 bulan di makom, atau 40 hari di markas, 40 hari di makom, atau 2 bulan di markas, 2 bulan di makom. Ngapain sebulan, 40 hari, 2 bulan ikut takaza markas? Mungkin bawa jamaah, bisa juga safar, bisa khidmat di markas, atau apa saja, atau dimusyawarahkan bawa jamaah masturo. Dan waktu di makomi, walaupun sedang di makomi, kalau tenaganya diperlukan dan dipanggil, siap datang ke markas. Ini namanya orang seumur hidup. Dan diperlukan orang seperti ini hari ini. Sudah masanya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, ada orang-orang seperti ini hari ini. Dan siapa yang Allah pilih seperti ini hari ini? Dia adalah orang paling beruntung di Sumatera Utara ini. Mari kita minta sekarang ini, siapa yang siap? Silakan berdiri, Pak. Yang seumur hidup. Masya Allah, taqabbalallah. Jangan berdiri kemana-mana. Catat nama sekarang juga. Silakan. Nanti kita akan tafakur. Silakan, catat nama dulu. Belakang, Pak.